pemadam kebakaran. Iya, karena mereka itu amarah itu kan seperti api. Betul tidak? Betul. Maka untuk mendinginkan amarah itu, memadamkan api itu, ya kita semprot. Ngomong kosong. guys, kembali di Omong Kosong. Lu boleh sama hanya di Omong Kosong. Ya, balik lagi bersama kita dan sepertinya hari ini kita punya narasumber yang kemarin mungkin sudah kena virus kita kali ya. Bakal kecanduan ikutan podcast kita. Mas Indra, apa kabar untuk kali ini? Alhamdulillah. Untuk kali yang kedua. Kali yang kedua ya. Iya. Dan ngomong-ngomong untuk tema kali ini, kebetulan kita bertiga tuh suka banget nonton bola. Oh iya. Ya, apalagi saya juga dulu suka main bola, iya, tapi nggak bisa lari. Apalagi ada kejadian fenomenal yang bisa menggemparkan seluruh dunia tentang persepak bolaan, khusus untuk penonton ya Mas Indra ya, yang ada di Indonesia. Kita pakai tanya-tanya ya, Kinjil Oke, ya, iya. seputar peristiwa yang terjadi di Ya disitulah. Kita nggak usah sebut namanya juga, mungkin netizen sudah pada tahu semua lah ya, Iya. Tentang yang viral di akhir-akhir ini tentang persepak bolaan kita. Iya. Oke. Ya sebetulnya jujur ya, kita tuh sangat prihatin sekali dengan kejadian seperti ini. Bahkan dunia itu ikut berduka tentang apa yang sudah terjadi pada di persepak bolaan kita lah tentunya. Oleh karena itu ya kita sedikit banyak membicarakan tentang ini, tentu dari sudut pandang yang mungkin ya berbeda lah ya, karena kita memang sukanya yang berbeda-beda. Karena berbeda itu biasa buat kita. Nah, seperti yang sudah sering saya bilang, ketika orang lain memikirkan itu, maka saya tidak akan memikirkannya. Oleh karena itu, oke, kita akan bahas tentang sepak bola ini dari sudut pandang yang berbeda. Gimana menurut Anda persepak bolaan kita, supaya ya tentu kita kan ingin merubah, atau kalau bisa kita ngasih sumbangsih, saran atau apapun ya, walaupun mungkin juga ini hanya sekedar omong kosong saja, tapi ya bisa oke lah ya. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi netizen semuanya. Oleh karena itu monggo Pak narasumber. Sana narasumber gimana? Pertama, tetap saya meluruskan dulu bahwa tadi disampaikan bahwa kita bertiga hobi olahraga itu ya. Sebenarnya saya itu sama sekali nggak senang sepak bola. Oh iya. Mungkin satu-satunya lelaki yang tidak suka sepak bola saya. Wah, ini tidak suka sepak bola, tapi membahas sepak bola. ini aja sudah nilai lebih. Berarti ini bukan narasumber. Iya, salah sumber. Iya. Salah sumber. Tapi oke lah. Pertama mungkin kita tetap menyampaikan duka cita mendalamnya dengan tragedi yang mestinya tidak perlu terjadi. Dan kata mestinya tidak perlu terjadi juga itu sebenarnya omong kosong. Karena kan sudah terjadi. Sudah terjadi, iya betul. Karena bagi saya mereka itu remaja yang cocok pahlawan lah, yang membuka mata kita semua bahwa sepak bola sebenarnya sekedar olahraga itu, bukan olah nyawa. Iya, jadi tidak perlu ada kematian mestinya. Harusnya kegembiraan. Garis bawahi ya, sebetulnya semua itu adalah harusnya berbuah kegembiraan. Makanya saya melihat ada satu fenomena unik ya di antara supporter olahraga, khususnya seperti sepak bola itu. Kalau kita melihat cabang olahraga yang lain kayak bulu tangkis, sepak bola voli, bahkan tinju sekalipun, ya. Masing-masing supporter kalau yang didukung itu kalah, tidak pernah ada tawuran. Iya, santai saja lah ya. Santai saja. Ya, malah ya kayak gitulah ya. Iya, mestinya kan sepak bola juga seperti itu, diarahkan seperti itu. Sama kayak misalkan ada lomba HUT RI, ada panjat pinang segala macam. Itu kan yang dihadirkan itu kegembiraan. Padahal kurang apa ya? Kurang gimana sih panjat pinang itu? Ya Allah, ada diinjek-injek gitu loh. Yang bagian paling bawahnya itu. Tapi kan yang ada kegembiraan. Baik yang menonton ataupun yang pesertanya ya. Betul itu. Makanya mindsetnya mungkin harus dirubah. Seolah-olah supporter olahraga itu menjadi kayak semacam horor ya.
si kelompok A ketemu kelompok B, seolah kan ada sebuah pertarungan yang luar biasa sengit. Padahal itu hanya pertarungan kegembiraan mestinya. Kalau boleh ini Mas menjawab itu terkait sama yang sudah terjadi itu, kalau boleh dirunut ya, itu kesalahan penonton atau kesalahan pengaman atau dari unsur yang mana itu? Mohon maaf. Jadi kalau saya tidak akan membahas secara yang kesalahannya lah ya. Ya. Itu wilayahnya. Wilayah lainnya. Ya, penegak hukum. Kita bukan di ranah itu, karena kita hanya ngomong kosong. Saya hanya pengen bilang seperti ini, barangkali mungkin ada cara lain ya. Iya. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi menambah klasemen pertama, juara pertama itu yang perlu dirubah. Jadi selama ini kan yang menang itu yang memperoleh atau mendapatkan menghasilkan banyak gol itu kan. Jadi barangkali polanya dirubah itu. Mungkin jangan dulu dikasih tahu, tetap berada sama kita di Omong Kosong. Lu boleh sama nanya di Omong Kosong. Iklan mana kok iklan. Hai guys, jangan lupa ya kalau misalkan lagi mau bikin acara atau juga lagi mau bikin event apapun, jangan lupa calling kita berdua. Ada Rio dan Kinjiro, dijamin acaranya bakal sukses dan bakal seru. Kita lanjut ya. Jadi apa solusinya apa? jadi lupa. Sengaja memang Anda saya bikin lupa. Jadi misalkan begini, kan kalau dalam ASN itu ya ada penilaian kinerja itu kan ada 40% kehadiran, 60% kinerjanya. Enggak, untuk masalah tukin itu ya. Ada dua aspek. Nah, gimana kalau misalkan kayak pertandingan sepak bola juga ada dua aspek gitu. Ada kehadiran ini berarti dilihat dari seberapa jauh atau seberapa layak supporter itu mampu memberikan kegembiraan bagi supporter yang lain, bukan memberikan ketakutan atau trauma lain. Yang kedua baru dari kinerja pemain bolanya itu menghasilkan berapa banyak gol. Itu gitu. hanya menempatkan 60% dari pola penilaian terhadap seluruh klasemen itu, sehingga ada ada unsur penilaiannya itu di samping hasil pertandingan. Berarti kan seperti yang kalau saya baca itu kan bahwa supporter itu adalah pemain ke-12. Iya kan? Iya kan? Nah, betul. maka di sini mungkin Pak narasumber itu ingin memasukkan pemain ke-12 itu menjadi penilaian tersendiri. Betul. Mungkin seperti itu. Karena apa? Saya melihat memang supporter sepak bola itu unik itu. Ada ikatan semacam hidup mati ya. Fanatisme mungkin lah ya. Makanya kenapa ini tidak dijadikan sebagai salah satu bentuk penilaian ya. Untuk menempatkan klasemen gitu. Ya walaupun beberapa persen tapi harusnya itu bisa lah ya dimasukkan ya. Bisa, ya walaupun sekali lagi di sini ya ini hanya omong kosong. Tapi ya boleh lah untuk bahan pertimbangan kan seperti itu. Dan kalaupun misalnya kita kan untuk merubah pola fans bola itu kan sedikit susah ya Mas Hendra. Kalau misalkan ini sesuatu seperti ini, kondisi seperti ini terjadi lagi, ya misalnya sampai apa yang harus kita rubah untuk merubah menghalau supporter supaya tidak intinya seperti kemarin. Apa ya pencegahan berarti kan dari sisi keamanannya ya kan? Karena kemarin itu dalam tanda kutip menjadi tidak aman karena ada nyawa melayang kan berarti itu tidak aman gitu loh. Atau mungkin ada cara lain tidak dengan gas air mata atau apa gitu ya. Ada tiga hal sebenarnya ya, kalau saya melihat ada tiga hal. Yang pertama mungkin dari supporternya dulu. Jadi mungkin ada kayak semacam seleksi supporter. Bisa dengan psikologi gitu. Artinya hanya supporter yang dia itu tidak memiliki karakteristik keras dalam arti negatif yang boleh masuk. Iya, artinya ya kayak gitulah. Karena apa? Karena olahraga itu kan untuk membangkitkan sisi kekanak-kanakan kita sebenarnya. Nah, kalau yang akan dibangun dari sisi kekanak-kanakan kita agar bergembira, maka yang kedua adalah bentuk stadion dibuat kayak semacam gelanggang taman kanak-kanak. Jadi pertama kali masuk itu kesan kita itu bukan sebagai orang tua tapi sebagai anak-anak yang pengen bermain lah ya. Iya, oke. Yang ketiga yang menjadi tenaga pengamannya kalau bisa jangan dari TNI atau kepolisian. Karena apa? TNI itu dididik dan dilatih untuk mempertahankan negara. Mereka dididik untuk bertarung gitu loh.
Sehingga ketika menghadapi Instingnya bahaya, ya insting itu ya. intinya insting mempertahankan diri. Padahal ini sedang bersenang-senang. Terus bersenang-senang. Polisi sekalipun ya, meskipun apa namanya Tidak bersenjata ya. tupoksinya itu mengayomi dan melayani, tapi kan hampir 32 tahun itu dia bersama TNI kan, Oh, iya. angkatan bersenjata. Terus siapa dong, Mas? Mas siapa mindsetnya dong? itu, Nanti dulu. Kita pura-pura tidak tahu. TNI enggak, ya kan? Polisi enggak. Siapa dong yang harusnya pas? Masa kita berdua? Nah, kalau menurut saya itu ada satu apa namanya institusi yang sangat pas menjadi pengamannya itu pemadam kebakaran. Wah, pemadam kebakaran. Iya, karena mereka itu kan apa? Pura-pura kaget. Dididik dan terlatih untuk menyelamatkan nyawa. Betul, itu untuk Iya kan? menyelamatkan ya. Tanpa dengan senjata yang Tanpa dengan mematikan senjata. ya. Sehingga Tanpa dengan- ketika ada keadaan bahaya, huru-hara, yang ada di benak mereka itu menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Bukan bersifat represif, apalagi mempertahankan diri Iya. sehingga dia Karena yang saya tahu ya, amarah itu kan seperti api. Betul tidak? Betul, betul. Maka untuk mendinginkan amarah itu, memadamkan api itu, ya kita semprot. Langwir. logis kan? Betul, logis sekali. Jadi mungkin nanti ya bisa jadi yang belum mandi itu jadi mandi. Ya kan? Bahkan mungkin rebutan selang pemadamnya. Nggak jadi main air ya. ribut ya kan? Malah main air. Oke juga nih. Masuk juga ini. Semoga ketua PSSI mendengar. Kita kasih saran loh ya. Enggak, kita ngasih saran. Walaupun ya mungkin tidak dipakai. Seperti biasa kita punya omong kosong ya, Ya. pesan kosong dari narasumber mungkin. Pesan kosong lagi. Iya, tapi saya juga ngeblank ini, belum punya. Meski masa depan itu adalah ruang kegaiban dengan tak terhingga kemungkinan kejadian, bisa baik ataupun buruk. Namun masa lalu dijadikan sebagai cermin untuk memandu kita menghindari ruang yang buruk. Oke. Saya juga punya. Ceritakan masa lalu, maka aku akan menceritakan masa depan. Kan seperti itu. Bahasa sederhana seperti itu. Anda punya tidak? Ya, tak selamanya omong kosong itu bohong. Oke. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Bukan Omong Kosong. Lu boleh songong hanya di Omong Kosong.